Halo Ibu Diana dan teman-teman semua, perkenalkan saya Si Prajun dengan NIM 2171650116 akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum dari R. Suroso. Mari kita mulai. Untuk meninjau hukum dari berbagai sudut, filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Sasaran dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga hukum akan berubah-ubah pula. Kata Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tapi juga hakim. Lalu kata M. Myers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, dirujuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Tugas hukum ini merupakan konsepsi dui tunggal yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum. Misalnya pasal 338 KUHP dengan rumusan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pembunuhan adalah memberikan nilai kepastian hukum. Ada pengawasan atau pengendalian sosial, ada penyelesaian sengketa, ada rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku yang menyiratkan sebagai perilaku atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum. Lalu di sini ada pengertian tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkan untuk peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dan di bab 2 ada hukum dan kaidah sosial lainnya. Di sini hukum sebagai kaidah. Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja yang sesuai dengan pembidangnya. Lalu ada sifat dan isi kaidah hukum. Kaidah hukum bersifat fakultatif, mengatur, menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan konkret dapat sampai oleh para pihak melalui perjanjian. Kaidah hukum yang bersifat imperatif atau memaksa, berarti kaidah hukum itu bersifat a priori mengikat atau memaksa. Lalu ada esensialia kaidah hukum, adalah membatasi atau mematoki bukan memaksa. Sebab hukum sebagai kaidah merupakan pedoman atau patokan tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap, tindak, atau berperilaku dalam hukum. Di dalam hukum norma hukum dikenal juga penyimpangan yang tidak dikenakan ancaman saksi yang disebut dengan pengecualian atau dispensasi, yaitu perbuatannya menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal istimewa. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Lalu ada badan hukum menurut Rechtsperson. Manusia sebagai hukum yang bersubjek saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum itu sendiri apabila manusia itu telah dewasa serta sehat rohaninya ataupun jiwanya. Dengan demikian, manusia yang wewenang hukum belum tentu cakap hukum karena manusia dewasa berwenang melakukan tindakan hukum, tetapi dalam keadaan tertentu ia tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, seorang manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi 2 kriteria, yaitu dewasa, sehat rohani, serta jiwanya. Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Badan hukum itu apabila dilihat dari segi bentuknya, menurut CST Council terdiri atas badan hukum publik yaitu negara, daerah, swatantra tingkat 1 dan 2, kota madya, kota praja, dan desa. Dasar pembenaran bahwa hukum sebagai subjek hukum punya hak dan kewajiban tercermin dari teori-teori dasar yuridis badan hukum yang terkenal, yaitu ada teori fiksi, Epsi von Savigny, C.V. Zumer, dan Howing. Menurut teori fiksi bahwa badan hukum dianggap buatan negara. Sebenarnya badan hukum itu tidak hanya orang-orang menghidupkan bayangannya saja untuk melakukan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum itu sendiri. Teori kekayaan tujuan menyatakan bahwa kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seorang, tapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Dan dalam teori ini, Abrins hanya dapat menerangkan dasar yuridis.
Selanjutnya, teori Duguid menyatakan bahwa sesuai dengan ajarannya tentang fungsi sosial, dalam teori ini Duguid tidak mengakui adanya badan hukum sebagai subjek hukum. Adapun teori Huygens menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu berfigur karena adanya diperlukan dan diperbolehkan hukum. Demi untuk menjalankan hak-hak dengan sewajarnya, Iromi adalah lembaga yang digunakan oleh warga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap orang yang menyalahgunakan dan aturan yang ada pada lembaga lain yang ada pada masyarakat. Badan-badan hukum yang dimaksud tadi contohnya seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan advokat. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, diperlukan suatu organisasi yang disebut polisi dengan tugas dan wewenang tertentu. Perkataan polisi berasal dari kata-kata Yunani kuno, yaitu politeia, yang berarti pemerintahan negara. Kota polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam suatu tindakan kriminal. Oleh karena itu, secara universal, tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum serta memelihara ketertiban umum. Untuk mengetahui hakikat dari tugas Polri dapat dilihat di Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 13 dan 14, yaitu sebagai berikut. Yang A, memelihara keamanan dan ketertiban manusia. Yang B, menegakkan hukum. Dan C, memberikan perlindungan, pengayaman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Joko Prakoso, Ikut Murtika menjelaskan bahwa dahulu adiaksa tidaklah sama tugasnya dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini. Berdasarkan arti kata di atas, kata yang diungkapkan jelas bahwa sejak dahulu, jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan yang begitu luas. Fungsinya terus dikaitkan dengan bidang yudikatif, maka jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 1 butir 6 bagian A dan B KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Jaksa adalah pejabat yang telah diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebenarnya telah disebutkan pada pasal 30 di atas. Kamu harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma kedamaian, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang artinya tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada ataupun kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Lalu ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia dan badan hukum, dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, asas hukum apabila seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain harus mengganti kerugian tersebut. Norma hukumnya yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ada di pasal 1365 KUH Perdata. Lalu menurut Sujono Dirjosisworo pernah mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa ini merupakan peristiwa hukum yang diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Saud P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan atau bersifat fakultatif, sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan, bersifat imperatif. Kemudian J.B. Dalio pernah mengatakan,
Hak adalah kewenangan yang diberikan hukum objektif pada subjek hukum, dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum, seperti kewajiban pengusaha yang berbadan hukum untuk membayar pajak penghasilan. Hukum itu mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan atau kewenangan atau hak, dan segi kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan verbin tenis yang timbul akibat adanya suatu perjanjian overeenkomst. Kewajibannya, maka pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan kepada pengadilan dan hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Lalu ada pengertian dan berbagai sumber hukum. Istilah sumber hukum punya banyak arti, tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa dan masyarakat. Lalu sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tulis, dan sebagainya. Lalu ada bahan-bahan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah bahan terdapat beberapa arti, yaitu sesuatu yang menjadi sebab, misalnya bahan tertawaan. Aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran Rechtsfinding, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terikat gebonden vrijheid, dan keterikatan yang bebas vrijheidsgebondenheid. Tindakan hakim tersebut berdasarkan pada pasal 20, 22, AB, Juntis pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan tindakan proses pembentukan hukum. Lalu di bab ke-6 ada perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, perbandingan hukum, dan penggolongan atau pembagian hukum. Di sini ada perbuatan hukum. Perbuatan tersebut dinamakan perbuatan hukum. Menurut R. Suroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Lalu ada kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapatlah dijelaskan bahwa perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Ya, karena itu dapat dijelaskan bahwa kehendak dari subjek hukum yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur esensial atau pokok dari perbuatan tersebut. Perbuatan hukum bersegi satu atau sepihak, yaitu suatu perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari seorang atau sepihak saja yang telah melakukan perbuatan itu. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara subsistem di dalamnya. Sistem hukum di Indonesia, seperti dalam sistem hukum positif lainnya, terdiri atas subsistem hukum pidana, subsistem hukum perdata, subsistem hukum tata negara, subsistem hukum administrasi negara, dan sebagainya, yang semuanya itu mempunyai perbedaan, namun tetap dalam satu kesatuan, yaitu sistem hukum Indonesia. Suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan diperlukan kesatuan sinergi antara unsur atau komponen yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Struktur berarti juga bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya, berapa anggota yang duduk sebagai anggota, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, bagaimana aparat menegakkan hukum atau yang bisa kita sebut polisi menjalankan tugasnya, dan lainnya. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum yang baru.
hukum material atau hukum substantif, hukum formil atau hukum adjektif, dan hukum adat. Di samping struktur atau substansi, sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai yang dianut masyarakat, dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Baiklah Ibu Diana dan teman-teman semua, sekian ringkasan buku pengantar ilmu hukum dari R. Suroso. Terima kasih sudah menyimak.